seorang guru, ya, seorang guru itu harus punya 5 kepribadian pada saat mengajar. Yang pertama, memesona. Ini ada kuesionernya juga. Contohnya, guru menampilkan wajah ceria enggak? Guru memberikan perhatian enggak? Ada siswa yang enggak ngerti, kemudian didekati. Gurunya berbusananya bagaimana? Guru bisa menginspirasi, memotivasi tidak? Ya, ini kepribadian seorang guru. Berwibawa enggak? Bertutur kata yang santun, artikulatif, disegani tidak, berpenampilan tenang, berperilaku adil dan objektif. Itu terlihat nanti dosen itu akan menilai video kita. Ya, kalau gurunya tenang enggak, gurunya gusa-gusu enggak, itu terlihat. Ya, gurunya terburu-buru enggak, gurunya emosional enggak, reaksionis tidak. Seperti itu Bapak Ibu. Guru memberikan tanggapan kepada siswa enggak kalau nanya. Guru pede enggak kalau ditanya pertanyaan yang sulit. Guru berbicara tegas enggak. Nah ini akan ada ininya Bapak Ibu apa? Rubrik penilaian Bapak Ibu untuk bisa menilai uji kinerja praktek pembelajaran dalam video Bapak Ibu. Nah nanti ada skor 1 sampai 10. Nah, skor itu nanti tertuang dalam kategori ini. Nih, penilaiannya ya. Ini skala pembelajaran Bapak Ibu. Nilai pembelajaran maksimal tadi dari 20 item. Nih Bapak Ibu, ini kan 20 item nih. Nah, ini 20 item nih. 1 sampai 20 ini ya. Nah, 1 sampai 20 ini ya, ini nanti kalikan 10, penilaiannya gini. Nah, 20 kali 10 nilainya 200. Nah, nanti 200 bagi 20, kalau maksimal nilai Bapak Ibu bisa 10. Di praktek pembelajaran. Nah, nilai kepribadian juga keluar. Karena di kepribadian ini ada 18 poin Bapak Ibu. Nih. Nah, ini ada semua enggak Bapak Ibu? Kalau ada semua, nanti 18 ini kali 10, nilainya 180 bagi 18, 10. Maka nanti nilai praktek pembelajaran 10 ditambah nilai kepribadian Bapak Ibu 10 bagi 2, berarti 20 bagi 2 nilainya 10. Berarti Bapak Ibu nanti praktek pembelajarannya sudah oke. Kalau praktek pembelajaran oke, nanti dilihat dengan RPP-nya, sesuaikan. RPP-nya bagaimana, praktek pembelajarannya bagaimana, bagi 2. Kalau di sini praktek pembelajarannya oke 10, RPP-nya 10, berarti 20 bagi 2 lagi, nanti jadi 10. Nah, kalau sudah praktek videonya sudah oke, berarti nanti digabungkan dengan portofolio. Jadi, ya, 6, karena konstantanya pengalihan 6 yang praktek pembelajaran 6, kali contohnya 10, nah ini tergantung nilai portofolio, baru bagi 7. Nah, ya, tadi ya, 6 kali 10 kan 60 tambah 10 kan 70 bagi 7 kan 10. Itu tadi Bapak Ibu, ya, bisa dipahami ya. Nah, ini contoh video praktek pembelajaran saya ini. Nanti boleh lihat ya, di yang agama juga boleh lihat nanti yang ini. Oke ya, seperti itu. Nah, ini praktek sekarang masuk ke portofolio. Nah, Bapak Ibu tentunya sudah ada pengarahan dari LPTK masing-masing terkait dengan namanya portofolio. Nah, panduan portofolio ini melingkupi 6 portofolio itu. Yang pertama, penelitian publikasi ini wajib. Ya, wajib Bapak Ibu. Bentar, ini masih error lagi. Pak Admin. Oke Pak, siap Pak. Gimana Pak? Nah, sepertinya ada yang error masih kembali lagi tuh. Ada kayak remote control gitu loh Pak. Coba dicek Pak. Oke. Nah, ini Bapak. Ya. Nah, ini masih bolak-balik Pak. Mungkin di setting dikunci aja Pak. Settingan PPT terkunci itu ada Pak. Coba Pak. Bentar ya. Bapak Ibu mungkin di offin request remote controlnya ya. Kalau ada yang tahu, mohon di offin ya. Silakan Pak, mungkin di lanjutin Pak. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ya. Jadi pertama masih balik lagi Pak. Sebentar, ini kan dulu dah. Saya ulang dulu aja Pak. Nah dari sini ya. Oke, kita
lanjutkan ya Bapak Ibu. Pak Admin, Ya Pak, silakan Pak. coba dicek sudah bisa belum? Sudah Pak, oke Pak. Nah nanti kalau nggak bisa yang manual saja kita ya. Nah di sini ada wajib ya Bapak Ibu. Yang wajib itu nomor 1 sampai 4 ini. 1, 2, 3, 4 itu wajib di portofolio. Walaupun nilainya kecil, Bapak Ibu kecil nih nilainya, hanya 1 dibanding dengan praktek pembelajaran. Itu Bapak Ibu kalau kurang dari ini, karena ini merupakan kewajiban, maka Bapak Ibu harus penuhi ini. Karena ini LMS-nya nanti paling banyak malah ini. Kalau praktek pembelajaran kan cuman 1 klik gitu aja. Nah yang wajib adalah penelitian publikasi, refleksi diri, pencarian informasi, produk inovasi. Nah, sementara prestasi dan pengabdian masyarakat tidak wajib. Jadi Bapak Ibu kalau nggak punya prestasi nggak usah khawatir. Bapak Ibu belum melakukan pengabdian masyarakat, nggak usah khawatir. Tapi harus punya ini, wajib ada. Ya, keempat ini. Ini tips ketiga yaitu cek skala portofolio. Nah ini kita bisa cek nilai Bapak Ibu berapa itu dengan seperti ini. Nah ini Bapak Ibu. Jadi triknya di sini, yang penting banget di sini nih kata kuncinya. Bapak Ibu maksimal ini nilainya itu total 10. Kalau Bapak Ibu sudah bisa mengoptimalisasi ini semua, lebih dari 10 ini. Publikasi penelitian 4. Ya, refleksi ini 3, skor maksimumnya. Ini informasi 3, karya inovasi 4, prestasi 1,5, ini 1,5. Jadi kalau di total, ini sebenarnya kalau semua bagus gitu ya, 7, 8, 9, 10, ya 14, 15, 16, 17 Bapak Ibu aslinya. Tapi kan kita nggak mungkin perfect semuanya ada gini kan. Pasti kita kurang. Contohnya kita nggak mungkin ada yang tidak punya prestasi, ada yang tidak pengabdian masyarakat. Atau Bapak Ibu belum melakukan publikasi, tapi harus buat publikasi wajib. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana? Nanti kita jelaskan satu-satu. Bapak Ibu, ini dapat skor ini seperti apa? Nah, kita jelaskan nih di sini ya. Ini contohnya yang pertama adalah penelitian. Ya. Jadi penelitian dan publikasi ini skornya beda ya. Contohnya begini. Kalau Bapak Ibu itu jurnalnya internasional, maka angka kreditnya 3. Contoh, sudah publikasi di internasional, itu langsung 3, padahal skor maksimalnya 4. Berarti Bapak Ibu sudah punya jurnal internasional 1, itu belum maksimum skornya, masih kurang 1 kan? Karena jurnal internasional itu skornya 3. Nah, contoh jurnal nasional S1 dan S2, ini publikasi di jurnal S1 dan S2. Ini ada approve lagi Pak ini Pak. Nah ini 2,5 ya. Nah jadi 2,5 ya. Jadi 2,5 ini skor kreditnya di publikasi nasional S1 S2. Kalau Bapak Ibu di jurnal ISSN dan BOI itu nilainya 2. Jurnal nasional itu 1,5. Laporan penelitian, contohnya PTK, atau Bapak Ibu best practice yang diseminarkan di sekolah 1. Kalau Bapak Ibu punya penelitian, ya, jurnal, atau penelitian PTK, atau best practice, yang belum diseminarkan berarti 0,5. Tapi Bapak Ibu kalau punya karya ilmiah di jurnal internasional, itu nilainya 3. Ya, seperti publikasi internasional. Nah, best practice jurnal nasional itu nilainya 2,5 ya. Best practice proceeding provinsi 2,2 saja. Karya ilmiah populer di media massa, Bapak Ibu kalau di media massa ada 1,5. Bikin tulisan ilmiah populer di media massa nasional levelnya, contohnya di Jawa Pos ya, atau di apa yang levelnya nasional. Kemudian media massa provinsi, web resmi tapi bukan blog, itu nilainya 1. Tapi karya ilmiah populer, Bapak Ibu nulis karya ilmiah populer bisa termasuk tadi. Cuman Bapak Ibu harus perlu tahu ya. Nah, perlu tahu apa? Bapak Ibu harus tahu bahwasanya adalah ini semua portofolio
ini biasanya 3 tahun sebelum PPG. Sebelum menjadi mahasiswa PPG. Artinya Bapak Ibu pernah melakukan jurnal internasional tapi 5 tahun yang lalu nggak berlaku. Ini semuanya 3 tahun sebelum PPG. Ya, tapi ada beberapa kampus kemarin saya lihat ada 3 tahun saat masuk PPG boleh. Ya, 3 tahun saat masuk PPG. Ya, jadi PPG-nya boleh dihitung. Baik penelitian, yang lain dan sebagainya ya. Bapak Ibu seperti ini perlu dicek, perlu perlu dicermati. Saya belum punya sama sekali, wajib ada. Berarti Bapak Ibu bikin yang ini kalau belum ada. Laporan hasil penelitian yang belum diseminarkan 0,5 saja nilainya ya. Padahal skor maksimalnya tadi 4. Kalau bisa bikin 2, berarti biar nilainya 1 Bapak Ibu. Usahakan portofolio tidak kurang dari 7. Usahakan tidak kurang dari 7. Walaupun nilainya kecil, tapi tidak kurang dari 7. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, nanti ya di portofolio itu kita bantu, ini contohnya waktu saya di Universitas PGRI Madiun, itu ada namanya borang. Borang ini membantu Bapak Ibu untuk eksekusi saat di LMS UKM PPG nantinya. Jadi Bapak Ibu contoh, nanti nulis ya, judul PPK-nya apa, jenis karyanya apa, contohnya judul PPK adalah apa, problem based learning, pembelajaran apa, jenis karyanya termasuk apa, jurnal internasional atau jurnal nasional, tempat publikasinya di kampus mana, terus tahunnya berapa, linknya gimana, ini link jurnal kita. Ya, seperti itu. Ini Bapak Ibu bisa membuat seperti ini. Nah, kalau sudah dikasih borang kayak gini, nanti pada saat LMS-nya aktif, kita tinggal copy paste. Jadi jangan nulis pada saat Bapak Ibu saat menghadapi UKM PPB baru nulis satu-satu. Ya, seperti itu. Nah, kalau nulis satu-satu, pasti saya jamin seharian nggak selesai. Seharian saya jamin nggak selesai. Tapi Bapak Ibu sudah nulis lengkap di borang, itu nggak sampai 1 jam selesai. Nah, nanti kita share ya Bapak Ibu, karena kita sifatnya ada sharing, membantu rekan-rekan biar lulus dapat sertif semuanya ya. Jadi kita konsepnya seperti itu, kita sudah banyak membantu rekan-rekan agar lulus, karena ini tidak ada saingan Bapak Ibu. Beda dengan mungkin pretest seleksi kemarin ada saingan kuota gitu. Tapi kalau PPG ini ya masuk bersama, keluar bersama, kalau bisa lulus bersama. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat. Contoh, ini saya ya yang saya lakukan. Nah, yang saya lakukan adalah karena saya bidang biologi ya, nanti yang agama ada ya. Nah, rekan saya nanti ada di borang, nanti kita akan kasih link Bapak Ibu, kita bantu dengan panduan link ya. Nah, kita bantu dengan panduan borang Bapak Ibu agar mudah lulus nanti. Contoh, saya membuat jurnal ilmu murni, jadi nggak harus jurnal pendidikan. Bapak Ibu nulis penelitian ilmiah tentang keagamaan juga boleh. Contoh, melakukan riset toleransi beragama atau riset-riset apa boleh. Nah, ini saya melakukan jurnal yang ber-ISSN, berarti jurnal nasional saya di kampus Universitas Lambung Mangkurat ini. Nah, ini jurnal saya, linknya di sini ada. Nah, ini nilainya berapa? Nilainya sudah 1,5 karena jurnalnya nasional. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Oh, tadi belum perkenalan ya. Nah, nanti kita kenalan Bapak Ibu. Mohon izin, tadi belum perkenalan. Nah, ini saya adalah seorang guru di sekolah yang namanya Insan Cendikia ya. Insan Cendikia Boarding School Sukoharjo. Saya mengampu mata pelajaran biologi, nanti rekan saya mengampu bidang PAI ya. Nah, Bapak Ibu nanti ya di sini ya, contohnya gini, saya melakukan best practice Bapak Ibu. Best practice ini bersertifikat waktu ikut namanya program PKP. Ini dari Kemendikbud. Namanya peningkatan kompetensi pembelajaran, namanya program PKP. Itu tahun 2019. Sehingga masih masuk. Saya kan PPG tahun 2021. Berarti 19, 20, 21 ini pas terakhir nih 2019. Kalau PKP-nya tahun 2018 nggak berlaku Bapak Ibu. Loh, ini adalah best practice, ada laporan best practice. Nah, ini ada best practice. Oh, seperti ini. Saya bikin laporan best practice seperti ini.
Jadi best practice itu lebih ringan dibanding PTK Bapak Ibu. Tapi belum tentu boleh loh ya. Karena ada beberapa LPTK yang menuntut tidak menggunakan best practice tapi menggunakan PTK wajib. Ya, nanti boleh berdiskusi. Bapak Ibu, kalau di kampus kami kemarin boleh menggunakan laporan best practice. Atau Bapak Ibu yang pernah menulis jurnal-jurnal ilmiah, boleh ya, proceeding-proceeding, itu wajib ada. Tapi kalau belum ya, dibuat harus ada. Tapi kalau belum disebenarkan ya nilainya 0,5. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, yang kedua adalah, tadi saya selain jurnal ya, itu juga mengembangkan best practice. Saya nggak buat PTK Bapak Ibu. Yang kedua refleksi. Nah, refleksi diri ini ada 3 jenis refleksi. Satu refleksi nilainya 0,5 padahal nilai maksimalnya 3. Berarti Bapak Ibu kalau pengen maksimal membuat 6 refleksi. Ya. Contoh refleksinya bagaimana? Contoh PTK-nya bagaimana? Contoh best practice-nya bagaimana? Nanti kita share, kita bantu Bapak Ibu. Ya, kita bantu Bapak Ibu ya untuk bisa contoh refleksi itu seperti ini, tapi ini hanya panduan yang Bapak Ibu bisa gunakan sebagai sampel. Artinya bisa jadi nanti LPTK masing-masing itu punya format untuk refleksi dan sebagainya. Contoh di LPTK kami kemarin ada format khusus untuk LPTK itu untuk refleksi dan sebagainya. Nah, contoh yang pertama, refleksi perencanaan pelaksanaan pembelajaran 1 semester minimal 1 kali. Contoh, Bapak Ibu melakukan refleksi pembelajaran dengan KD apa? Kalau keagamaan. 1 KD aja. Refleksinya RPP-nya, refleksi RPP boleh. Atau refleksi nilai boleh. Nanti menggunakan analisis butir soal. Refleksi penilaian, refleksi RPP boleh. Nah, kalau refleksi penelitian itu berarti Bapak Ibu merefleksi PTK boleh, merefleksi best practice boleh, merefleksi jurnal boleh. 1 refleksi nilainya 0,5. Formatnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, nanti saya kasih. Ya, jadi Bapak Ibu datang ke sini insya Allah ada banyak manfaatnya ya. Nah, kami tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tapi sharing saja. Bisa jadi nanti formatnya berbeda dengan LPTK Bapak Ibu, tapi minimal Bapak Ibu punya insight, ya. Kemudian melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi. Nah, ini nanti, ya, refleksi itu ada 3. Refleksi bisa pembelajarannya, baik RPP dan tadi ya Bapak Ibu penilaian. Ini refleksi penelitian. Contoh Bapak Ibu best practice, PTK, direfleksi. Atau refleksi pengembangan karya inovasi. Nanti ada karya inovasi. Contoh, saya membuat media pembelajaran berupa video. Saya membuat buku. Direfleksi. Saya membuat media pembelajarannya apa ya? Media PPT yang berbunyi. PPT audio visual. Wow. Saya refleksi. Ya, contohnya pada saat COVID kemarin, ya, latar belakangnya COVID, siswa tidak bisa tidak bisa luring, maka harus daring, maka saya harus menggunakan media pembelajaran berbasis IT lah, itu bentuk refleksi. Jadi refleksi itu model karya lama kemudian di-upgrade menjadi karya baru. Ya, Bapak Ibu gitu. Contoh, karya lama PPT. PPT yang contohnya PPT yang disampaikan di kelas melalui LCD gitu ya, proyektor. Tapi semenjak COVID nggak bisa, maka PPT-nya ini kita buat menjadi PPT audiovisual. Contohnya ada gambar kita ngomong, ada video kita. Nah, kemudian dimasukkan ke YouTube. Ya. Nah, seperti itu. Jadi dikirim ke YouTube atau di drive. Nah, itu sebagai karya inovasi kita, malah bisa 2. Bisa digunakan sebagai karya inovasi, bisa digunakan sebagai refleksi. Oh, lengkap kan? Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh Bapak Ibu, refleksi saya ya. Refleksi saya. Contoh refleksi pelaksanaan RPP dan media. Ini jadi satu nih. RPP dan medianya saya langsung. Jadi pada saat awal masalahnya, itu COVID melanda, itu hanya menggunakan WhatsApp grup sama Google Classroom. Ya udah, tugas di WA sama Google Classroom itu aja. Tapi setelah diperbaiki menggunakan apa? Contohnya RPP daring, ini selain menggunakan Google Drive, menggunakan video pembelajaran. Nanti menggunakan
substansi genetik ya, menggunakan handout materi, lembar kerja siswa, latihan, Google Google Form, itu bentuk daripada refleksi pembelajaran. Jadi ada masalah, ada perbaikan. Nah ini yang kita sebut sebagai borang. Bapak Ibu tinggal di copy, paste, nanti pada saat ngisi di LMS UKM PBG langsung cus cepet. Tidak nulis satu-satu ya. Nah ini contoh. Saya melaksanakan refleksi tentang ICT. ICT yaitu mengikuti PPT. Jadi selama belajar saya menggunakan layout biasa, tapi setelah ICT kemudian PPT-nya jadi audiovisual, gitu contohnya. Saya melakukan refleksi penilaian harian, memperbaiki butir-butir soal, menganalisis perbaikan butir-butir soal yang disusun menjadi lebih valid. Seperti itu Bapak Ibu ya, nanti dilakukan refleksi. Nah seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah, ini skor maksimalnya 3, informasi ilmiah. Nah ini penting. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, cek dengan seksama. 1. Bapak Ibu yang punya sertifikat berjam. Perhatikan, Bapak Ibu yang punya sertifikat berjam-jam, itu nilai 30 ya, 30 jam sampai 80 itu nilainya 1. Berarti Bapak Ibu kalau sudah punya 10 sertifikat berjam, itu nggak perlu dimasukkan 10-nya. Cukup masukkan 3 aja, karena skor maksimalnya 3. Ya, nah seperti itu Bapak Ibu, paham ya? Jadi, apalagi yang kemarin dapat sertifikat guru penggerak yang 480 jam atau berapa itu. Nah, ini Bapak Ibu kalau sertifikatnya 180 jam langsung nilainya 2. Nah, pertanyaannya Pak, saya punya sertifikat tapi nggak punya jam. Nilainya berapa? Nilainya ini. Nilainya 0,1. Kalau tidak ada jamnya nilainya 0,1. Ini tingkat sekolah. Sekolah menyelenggarakan seminar sendiri bersertifikat itu 0,1. Kecuali Bapak Ibu pembicara. Terus tingkat kabupaten 0,25, tingkat nasional tidak ada jamnya 0,35. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Atau Bapak Ibu mengembangkan modul, penyusun modul satu paket minimal 3 jam pertemuan. Ya, modul-modul pelatihan maksudnya. Nah, ini mencari pengetahuan baru. Itu ya, berarti Bapak Ibu cek, silakan nanti di-scan lagi sertifikat-sertifikatnya, pastikan bisa dapat nilai maksimal 3. Oh Pak, saya punya ini sertifikat tapi tidak berjam. Tingkatnya nasional Pak, ikut 10 kali. Berarti 0,35 sebagai peserta, 0,35 kali 10. Oh, udah lebih nih. 0,35 kali 10 kan sudah 3,5 ya. Seperti itu. Oke. Bapak Ibu sip ya. Nah, ini contoh borang saya ya. Contoh, ini saya ikut di LMS-nya SIM PKB. Ini berjam. Oh, SIM PKB nasional. Peserta, ini berjam. Ini saja sudah 1, 2, 3 ini Bapak Ibu. Ini sudah skor maksimal. Karena dulu saya nggak tahu, semua sertifikat saya masukin semua. Sampai berapa sertifikat nih? 14 sertifikat Bapak Ibu. Oh, ya. Nah, seperti itu. Jadi, sampai 14 sertifikat. Padahal, kalau saya tahu kemarin nilai maksimalnya 3, itu cukup 3 sertifikat yang dari nasional SIM PKB ini udah selesai. Ngapain ngerjain banyak-banyak itu nggak dinilai. Langsung nggak dinilai Bapak Ibu. Skor maksimalnya hanya 3. Nah itulah trik-triknya. Bagaimana menguasai. Nanti Bapak Ibu ngirim buran ke saya bisa nilai Bapak Ibu. Nilainya berapa itu ngerti. Oh seperti itu. Dosen menilai satu hari 20-30 mahasiswa, kalau nilai detail nggak mungkin. Hanya sekilas-sekilas saja poin-poin utamanya masuk, udah langsung dimasukkan nilai Bapak Ibu. Sertifikatnya asli atau tidak, udah cek begitu aja. Nah, seperti itu ya. Bapak Ibu bisa harus dipahami dengan baik. Nah, ini terlalu banyak, ini saya masukkan semua ini. Semua sertifikat itu saya masukkan borang LMS kemarin itu sampai 14 sertifikat. Padahal nggak perlu itu. Ya, nggak perlu itu. Nah, ini contoh sertifikat saya ya. Contoh, saya mengikuti SIM PKB 32 jam nilainya 1. Inus training di sekolah. Inus training di sekolah ini 0,1 nilainya.
Saya mengikuti gugus depan ini 82 jam. 82 jam itu skornya berapa ya? Saya cek 82 udah skor 2 Bapak Ibu. Oh, saya pernah ikut pelatihan gugus depan. Wah, nilainya langsung 2 nih karena 82 jam. 2 tambah 1 ini udah cukup. Nggak perlu ditambahi sertifikat yang lain kan begitu. Nah, contohnya begitu. Ini contoh-contoh aja ya Bapak Ibu. Nah, yang keempat adalah inovasi baru. Ini penting, wajib. 1, penelitian publikasi. 2, adalah refleksi. 3, pengetahuan. Yang keempat, melakukan inovasi. Berarti Bapak Ibu harus buat 1 buku. Kalau Kemendikbud nilainya langsung 6. Contoh, Bapak Ibu buat buku teks Kemendikbud, langsung skornya 6. 1 aja udah cukup ya. Malah ini skor maksimalnya 4. Ini 6 kelebihan 2. Buku teks ISBN, wow 3. Bapak Ibu yang penulis ber-ISBN tapi bukunya buku teks. Buku teks penerbit ISBN, nilainya 1 aja Bapak Ibu. Bapak Ibu biasanya kan penulis-penulis buku biasa tuh. Nah itu ini nilainya 1. Saya juga termasuk ini Bapak Ibu, bikin ini ISBN, tapi bukan buku teks, buku pendidikan. Atau Bapak Ibu buku teks yang dicetak sendiri di sekolah, nggak perlu ISBN itu 0,5. Nanti harus ada bukti bukunya, terus di-scan beberapa lembar, ada lembar pengesahan. Ya, tadi ada lembar pengesahan Bapak Ibu. Yang publikasi itu ada lembar pengesahan. Kemudian yang apa tadi? Refleksi juga ada. Refleksi nggak perlu pengesahan. Kemudian sertifikat nggak perlu pengesahan. Tapi yang ini perlu. Inovasi itu pengesahan dari kepala sekolah. Kalau dari buku ya penerbit. Kalau dari nasional ya dari Kemendikbud dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu kalau buat modul nasional nilainya 2. Modul kecamatan 1. Modul sekolah 0,5. Nah, yang bisa kita upayakan ini buku teks yang dicetak sendiri sama ini. Berarti kalau pengen skor 4, ini harus punya 8 LKPD. Loh, 0,5. LKPD tingkat sekolah. Ya, Bapak Ibu bidang pendidikan nilainya langsung 3. Buat buku pendidikan saja udah 3. Ya. Nah, seperti itu. Ada lagi buku ber-ISBN 1. Ya, penerbit. Kemudian ini buku dalam pendidikan yang diterbitkan penerbit. Buku pendidikan diterbitkan penerbit. Nah, ini ada 1. Kemudian buku dalam bidang pendidikan cetak sendiri 0,5. Sama ya tadi ya. Ini sama ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, bisa dipahami ya. Ada teknologi yang lain nih. Coba perhatikan. Bapak Ibu bikin buku pedoman guru. Ini 1,5. Buku hasil karya terjemahan 1. Kemudian buku capture, book caps. Bunga rampai 1. Terus, nah ini teknologi kompleks, teknologi sederhana kan buku-buku nggak punya nih. Bapak Ibu bisa bikin video bisa, bikin alat peraga boleh, karya seni boleh. Nah ini nanti kita share ya, karya seninya apa, kaligrafi atau alat peraga pembelajaran itu boleh nilainya ini. Bikin video durasi 30 menit itu masuk teknologi sederhana, 15 menit. Ya, gitu Bapak Ibu. Nanti kita share ya, kita share apa saja. Nah, contohnya ini saya nulis, nanti dibikin borang kayak gini, tinggal Bapak Ibu masukkan. Saya nulis buku ber-ISBN, SD. Saya nulis penerbit nasional. Nah, seperti itu sudah nilainya sudah maksimal. Ini yang saya buat ya, modul, alat peraga dan sebagainya. Ini contoh yang saya buat Bapak Ibu yang bisa dinilai. Contohnya bikin video, seperti ini. Ada PPT, oh ini ngajar daring dulu. Terus kemudian saya bikin modul aja dan LKPD. Ini buku, ada lembar pengesahan, ada buku sekolah. Nah ini dikasih lembar pengesahan. Begitu ya Bapak Ibu, ini contoh-contohnya. Nah kalau prestasi Bapak Ibu, ini kalau nggak punya ya udah diabaikan saja nggak apa-apa. Ini nggak wajib, skor maksimalnya 1,5. Di sekolah boleh Bapak Ibu kalau juara-juara guru terbaik itu nilainya 0,3 ya. Guru terinspirasi, guru apa boleh. Ya, tingkat gugus itu tingkat sekolah boleh. Nah, ini contoh. Ya, juara-juara, ini contohnya ini. Terus pengabdian. Bapak Ibu pengabdian. Nah, ini bisa nih. Bapak Ibu menjadi panitia tingkat internasional, ketua, nilainya 3. Wah, ini terlalu mulu-mulu. Yang nggak mulu ini aja.
tingkat sekolah, panitia tingkat sekolah selain ketua 0,2. Kalau pengen maksimal 8 berarti harus punya 8 kepanitiaan sekolah, 8 kali 0,2 sudah 1,6. Kalau 7 masih 1,4. Ya, Bapak Ibu, kalau pengen maksimal ada SK kepanitiaan dari sekolah. Apalagi Bapak Ibu punya tingkat kabupaten 0,3 ya, lebih tinggi. Contohnya pengurus MGMP atau nasional. Nah, ini pengabdian. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh yang ini termasuk panduan UKM PPG yang karya inovasi. Nah, ini Bapak Ibu, coba cek ya. Contohnya kalau pengen bikin karya teknologi, nah ini nanti kita share, kita kasih ke Drive ya. Contohnya Bapak Ibu teknologi kompleks, itu membuat, nah ini ada panduannya ini. Karya berupa hasil pengembangan model evaluasi pembelajaran olahraga yang telah divideoi dengan durasi 60 menit. Jadi Bapak Ibu kalau membuat video model pembelajaran atau evaluasi pembelajaran 60 menit sudah bernilai karya teknologi kompleks. Satu karya berupa eksperimen sains boleh, minimal dimanfaatkan di tingkat kelurahan. Satu karya program aplikasi komputer, contohnya Bapak Ibu bikin aplikasi sholat berjamaah di masjid-masjid mana daerah, itu bisa langsung jadi karya inovasi, tidak hanya di sekolah. Contoh Bapak Ibu membuat Android manajemen ini ya kebersihan masjid sekecamatan itu juga bisa, sekelurahan itu bisa. Membuat alat mesin serbaguna, jadi nggak harus sesuai bidang kita. Bapak Ibu punya kemampuan engineering, dimanfaatkan di tingkat kelurahan, sudah masuk portofolio. Begitu ya. Nah, kemudian kategori sederhana, ini bisa videonya tidak 60 tapi 30 menit. Terus satu karya program aplikasi yang dimanfaatkan di sekolah. Nah, karya kompleks, sastra boleh. Bapak Ibu contohnya novel, drama, kumpulan cerpen, minimal 10 cerpen. Atau kumpulan puisi minimal 40 tapi diterbitkan dan ber-ISBN. Kalau nggak ber-ISBN nggak bisa, ISSN. Desain komunikasi visual. Ya, contohnya Bapak Ibu bikin baliho 6 dipasang di tempat umum itu masuk. Bapak Ibu membuat judul film dengan durasi 30 menit dimasukkan ke YouTube boleh. Bikin film, cerita, dokumentasi, animasi, sinetron, wayang boleh. Jadi nggak harus sesuai bidang kita, nggak apa-apa. Yang penting itu namanya portofolio kita. Setiap poster, Bapak Ibu suka desain komunikasi visual di kafe, bikin 20 poster. Itu masuk ke dalam karya teknologi kompleks. 20 poster. Seni musik, boleh membuat rekaman profesional judul lagu yang sudah dipublikasikan. Contohnya lagu sholawatan, tadi minta lagu sholawatan, boleh. Bapak Ibu nyiptakan lagu, boleh. Jadi portofolio. Ya, 10 naskah aransemen lagu. Oh, ini juga boleh. Busana, 10 kreasi busana, bisa Bapak Ibu. Seni rupa lah, inilah contoh-contoh kategori sederhana ya. Nanti bisa dicek Bapak Ibu di ini. Nanti kita akan share ya. Nah, ini nanti ada pengabdian. Begitu Bapak Ibu. Nah, semua ini nanti strateginya, ini nggak perlu semuanya. Contoh Bapak Ibu, contoh saya ya. Ini hanya 2. Ini refleksi itu 1,5 saya. Cuman ini maksimal semua. Ini 3, ini saya 4, ini kompetisi ini saya 1, dapat prestasi. Ini saya jadi panitia di MGMP Kabupaten, itu berarti nilainya maksimal nih 1,5. Berarti nilai saya 7, 8, 9, 10, 11, 12 melebihi Bapak Ibu. Padahal maksimalnya 10 aja. Jadi ini Bapak Ibu hanya 0,5 nggak apa-apa. Punya 1 PTK, refleksinya 1 aja nggak apa-apa. Tapi ininya dimaksimalkan 3, 4, 7, 8. Ininya pengabdiannya kan pasti Bapak Ibu jadi panitia di sekolah. Sudah 9. Loh, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, saya punya publikasi belum disepinarkan Pak. Nggak apa-apa, refleksinya 1 aja. Males Pak bikin refleksi. Tapi ininya bagus. Contohnya punya sertifikat-sertifikat banyak. Inovasi bikin LKPD-nya cukup. Penulis buku, bikin teknologi yang bermanfaat bagi tadi desa dan sebagainya. Ya, ini contoh Bapak Ibu. Jadi ini portofolio. Nah, seperti ini. Nah, nanti di
di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan bedah bagaimana strategi lulus UP yang tahun ini itu luar biasa Bapak Ibu. Yang kategori hari ini tes yang kemarin itu dahsyat sekali. Ini saya kasih bocoran sedikit UP-nya ya. Dulu itu 120 soal itu dikerjakan 150 menit. Ya, berarti satu soal itu 1 menit 20 detik atau berapa itu. Sekarang 120 soal itu 180 menit. 3 jam. Tapi ternyata soalnya lebih hot. Bapak Ibu, ya. Jadi yang ini dari Field Report FR teman-teman yang di Kemendikbud ini soalnya hot. Nanti Bapak Ibu bisa cek di beberapa media sosial seperti medsos-medsos lah seperti itu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, hidup itu adalah mudah. Hanya pikiran kita yang membuatnya jadi penuh kerumitan. Jadi semua yang kita ceritakan itu mudah, asalkan kita kuasai, asalkan kita siapkan, ya. Nah, makanya tidak ada kemudahan sebelum sebuah kesulitan. Makanya kita, ya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Demikian Bapak Ibu, ya, terima kasih atas partisipasi aktifnya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan sharing kurangnya, contoh-contoh sampelnya, biar Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk besok di saat UKIN. Saya kembalikan ke admin, silakan admin. Oke, Bapak